menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Minta penjelasan, sampai sekarang pun saya pulang, saya belum bisa dikatakan salah. Institusi peradilan kita yang paling tinggi pun berbau busuk. Mencarikan kebenaran dan keadilan buat Bapak, itu aja. Ini rumah hasil keringat Bapak saya dan saya nggak punya rumah yang lain. Yang berhak mengatakan salah benar setelah hakim ketok palu. Itu salah. Masih di acara Terapi Kolbu dengan tema Sembuh Berkat Doa. Bagi Anda pemirsa yang ingin langsung datang ke pengobatan alternatifnya Ustadz Sony, bisa langsung datang ke alamat Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya bisa dicatat dari sekarang dari 021 858 2029 atau di 021 85 00413 atau 021 7058 0381. Ingat, pengobatan Ustadz Sony yaitu tidak menggunakan herbal, jamu, tusuk jarum, atau bahkan pijit. Hanya menggunakan air putih, doa, dan meditasi. Langsung saja mungkin kita akan tanya lagi kepada Ustadz Sony. Sebenarnya timbulnya, sebelum kita tanya-tanya ke mantan pasiennya Ustadz Sony nih, Bu Elizabeth, sebenarnya bisa timbul penyakit itu, bisa nimbul penyakit yang dari yang kecil maupun yang berat, itu sebenarnya faktor apa sih sebenarnya di dalam diri kita yang harus mungkin kita bisa waspadai gitu, Ustadz? Ya, saya pikir pertanyaannya baik. Tadi sudah dijelaskan ada 3 hal yang menyebabkan kita sakit. Bisa sakit karena mungkin sedang dicoba. Ya, bisa juga sakit karena sedang diazab. Bisa juga sakit karena memang sedang dekat dengan ajal. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah dan berbahagia, tadi di penjelasan yang awal tadi juga sudah disinggung bahwa kita harus melakukan ikhtiar terhadap penyakit yang kita derita. Nah, memang penyakit atau sakit seseorang kadar beratnya berbeda-beda. Ya, ini tergantung daripada seberapa besar cobaan yang sedang dihadapi. Juga bisa juga tergantung dari seberapa besar dosa yang harus dijalani. Nah, semakin dia banyak cobaannya, ya penyakitnya makin kelihatan seperti besar. Atau semakin dia banyak berbuat dosa dalam hidupnya, ya penyakitnya ya makin parah. Nah, 2 hal ini para pemirsa, ini hanya bisa Allah yang merubah. Tidak ada satupun manusia yang bisa merubah. Yang bisanya Allah. Nah, Allah mau melakukan perubahan kalau kita melakukan 2 hal. Yang pertama, kita melakukan ikhtiar. Nah, yang kedua, doa. Sebenarnya kuncinya di doa dan ikhtiar saja ya, Ustadz ya? Ya. Kuncinya hanya itu. Iya. Kuncinya ada di ikhtiar dan doa. Nah, kalau kita berbicara doa, sering sekali orang ya kita berdoa. Tapi doa yang bagaimana yang kira-kira bisa cepat diijabah agar Allah mau merubah ketentuan yang tadi. Para pemirsa, kalau kita sebagai umat Islam ingin mencari sebuah petunjuk untuk menjalani kehidupan ini, contoh yang paling enak itu kita buka Al-Quran. Supaya tahu petunjuknya bagaimana nih, supaya punya doa gampang dikabulkan. Nah, mari kita sama-sama perhatikan. Setiap surat atau setiap doa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, ternyata para pemirsa, itu kalau kita boleh bilang seperti handphone saja kan ada pinnya. Ada nomor pin nih baru bisa dipakai nih. Nah, ternyata setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran itu juga punya pin atau nomor sandinya untuk membuka. Ternyata pinnya itu adalah basmalah. Perhatikan setiap doa di dalam kitab suci Al-Quran semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah tadi. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kita mau menggunakan doa, tidak ada jalan lain. Pakai pinnya Bismillahirrahmanirrahim
dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah cukup hanya dalam bentuk ucapan saja? Tidak. Kenapa? Karena kalau hanya cukup dengan hanya ucapan saja, tidak perlu orang beragama. Orang nggak beragama juga bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya Bismillah seperti apa ini yang akan diperlukan? Ya, seperti Ibu Elizabeth. Sebenarnya Ibu Elizabeth sudah berapa lama ke terapinya Ustadz Sony? Sebenarnya sakit apa sih, Bu? Saya sakit pendarahan rahim ya. Pendarahan rahim, dan itu memang sudah divonis oleh dokter? Iya, sama miom. Selama 2 tahun saya pendarahan, nah nggak teratur gitu. Mensnya tidak teratur. Sakit banyak gitu. Terus di samping itu saya ada miomnya juga di rahim. Ada miomnya saya. juga. Umur berapa Ibu waktu sekarang ini umur berapa? Sekarang saya 46. 46 sudah mempunyai penyakit yang seperti itu. Memang rawan sekali ya Bu ya, karena Ibu sudah melahirkan ya. Nah, Ibu mendorong Ibu untuk ke alternatif Ustadz Sony itu siapa? Saya sendiri, nah itu saya kan Allah ya, Allah pertemukan saya sama Ustadz Sony ya. Waktu saya sakit, saya udah putus asa Mbak, terus terang aja putus asa. Udah kemana-mana gitu, saya udah minum obat macem-macem. Saya udah dioperasi juga Desember lalu, Desember tahun lalu, udah 2 tahun yang lalu saya sakitnya kan, nggak sembuh-sembuh, nanti sembuh sih sebentar gitu kan. Jadi ketergantungan obat jadinya ya. Sementara tuh obat terus yang saya minum gitu. Karena mungkin obatnya itu ada penahan sakit. Nah, sekarang yang Ibu rasakan setelah minum air putih dari Ustadz Sony, terus diajarkan doa dan meditasi, itu apa perubahan yang Ibu alami? Banyak ya Mbak ya. Terutama di diri saya merasakan banget gitu, banyak. Saya nggak tergantung lagi sama obat. Pokoknya lepas deh, nggak minum obat apa-apa. Terus penyakit saya juga sembuh gitu loh. Tadinya kan sembuh sebentar gitu terus kambuh. Dan sekarang alhamdulillah saya nggak kambuh-kambuh ya. Ya, sudah balik lagi ke dokter untuk mengecek Udah. periksa lab. Apa kata dokter setelah Udah sembuh. Sudah dikatakan sembuh sama sekali. Iya, miomnya juga tidak ada miomnya sama sekali. Mengecil kecil. Terus yang satu malah nggak ada. Kalau yang berbahaya itu malah mengecil. Oh, seperti itu. Ustadz Sony, pengen nanya, ini kan hanya medianya hanya air putih, doa dan meditasi. Kok bisa sampai melunturkan semua penyakit-penyakit? Apalagi kan kita tahu kanker itu sulit sekali. Apalagi masalah rahim itu kan perempuan sangat sensitif sekali. Nah, ini bisa langsung luntur, dikategorikan dokter, bahkan ibu ini sudah balik lagi ke dokter. Cuma hanya media air. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan ya, bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan kesembuhan, termasuk saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah. Ya, sekali lagi yang bisa hanya Allah. Nah, Ibu Elizabeth telah melakukan ikhtiar, ya, melakukan ikhtiar. Beliau melakukan ikhtiar secara medis maupun alternatif. Ya. Di samping itu masuk waktu-waktu datang ke terapi kalbu masuk doa. Nah, berdasarkan pengalaman kita, ya, hampir 100%, saya katakan hampir 100%. Itu sumber penyakit semua ada di kepala. Ya, di ketegangan di kepala. Baik itu tumor, baik itu kanker ya, ada di kepala. Nah, pada waktu kita lakukan terapi di daerah kepala ya. Nah, terus kemudian kita turunkan ketegangannya dan kita juga lakukan terapi di daerah rahim dan hidung telur. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Sehingga Ibu Elizabeth bisa datang dan memberikan kesaksian buat kita semua. Nah, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, ini satu kali lagi bukti ya, bahwa Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Ya. Para pemirsa, mungkin kalau kita pikir dengan logika kita berpikir, apa iya, apa bisa, apa mungkin. Nah, disinilah kekuatan maha pengasih, maha penyayang berjalan. Selama ini mungkin kita mensikapi Allah itu kita perlakukan seperti kita memperlakukan presiden atau kita memperlakukan seorang pejabat harus dengan protokoler seperti ini, seperti itu. Padahal sudah jelas berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran, Allah ingin diperlakukan, lebih ingin diperlakukan dengan Asmaul Husna, maha pengasih, maha penyayangnya. Karena itu setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali surat At-Taubah, dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada pembahasan PIN tadi.
Ternyata para pemirsa, kalau kita perlakukan Allah dengan kasih sayang seperti itu, insya Allah cepat sekali Allah mengijabah doa kita. Jadi sama seperti gini para pemirsa. Kalau misalkan sekarang kita ke ibu kita saja sendiri, bagaimana kasih sayang ibu kepada kita? Luar biasa bukan? Kita ada salah pun, namanya ibu masih memaafkan kita, masih mau peluk kita, masih mau dekat kita. Itu kasih sayang ibu. Yang kita kenal dengan sangat kuat kasih sayangnya. Itu kita baru bicara kasih sayang ibu. Nah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Di atas daripada itu. Jadi kalau ibaratnya ibu dekapnya begini, kalau Allah wah luar biasa dekapnya. Makanya dikatakan maha. Nah kita harus perlakukan Allah seperti itu sebagai sifat maha pengasih, maha penyayangnya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi nih Ustadz ya. Ini tampaknya nih pengen sekali denger dakwanya dari Ustadz Sony. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin langsung datang ke klinik terapinya Ustadz Sony, silakan aja di klinik terapi Kolbu, Jalan Utang Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur. Bisa telepon langsung ke 021 858 2029 atau 021 85 00413 atau di 021 7058 0381. Nanti kita akan kembali lagi berbincang dengan Ustadz Sony dan Ibu Elizabeth setelah komersial break berikut ini. Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia? Jangan sampai rakyat kemudian diatasi karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif itu jauh lebih besar dan DPR sering kalah dengan eksekutif. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Tuh, disinilah gaduhnya politik itu. Di Ganas Musik bareng Patra sama Revin. Masih di acara Terapi Kolbu bersama Ustadz Sony Sutrisna. Ingat pemirsa, pengobatan alternatif ini tidak menggunakan jamu, tusuk jarum, pijit, atau herbal sekalipun. Hanya menggunakan air putih, doa, dan meditasi. Jadi tidak menimbulkan efek yang di kemudian harinya. Langsung saja mungkin kita akan bertanya saya kepada Ibu Elizabeth. Ibu bisa ceritakan nggak Bu pengalaman Ibu nih dari divonis sampai dikatakan sembuh lagi vonisnya. Itu memang sudah disuruh sampai angkat rahim ya? Iya. Nah, bisa diceritakan Terakhir mungkin saya disuruh angkat rahim tahun kemarin ya. Desember saya suruh angkat rahim, tapi saya nggak mau gitu karena kan saya udah dioperasi yang pertama. Di perperasiannya Ibu dioperasi dulu, yaitu pendarahan kan katanya. Ada kelebihan apa gitu, penebalan dinding rahim saya tebal gitu loh. Jadi harus dibersihin, harus dioperasi. Ya udah saya turutin kan Mbak. Saya turutin, jadi saya dioperasi. Setelah itu bukannya makin sembuh gitu loh, makin sakit gitu loh. Kalau jalan malah sakit, bangun sakit, terus ke pinggang udah